itu. Ya. Terus kebiasaannya para salafun saleh ketika kunut, ia akan membacanya dengan keras sampai akhir. Tidak ada yang berhenti. Ingat itu. Enggak Habib Lutfi, enggak Habib Umar bin Hafid, enggak Ustaz Abdul Somad. Enggak semuanya kalau kunut, kalau kita kunut, Allahumma dinna fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa biklam fiman afait wa qina syarra man qadait fa innaka tadur fa innaka tuda wa la yuqda alaik fa innaka tadi wa la yuqda alaik. Berhenti kan? Kalau kita enggak. Kalau ahlu sunnah wal jamaah afdalnya ketika kunut itu dibaca dengan keras semua. Fa innaka tadi wala yudha'il baina wala yudhiman wala ya'izu man alayat tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfir wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi habibil mahbub wa habibil mahbub. Ya. Nabi ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin dibaca semua. Ya. Coba jenengan sekali-kali sholatlah sama habaib yang padahal di daerahnya ada majelis ilmu, namun tidak mau duduk di majelis ilmu karena kesibukan dunianya, maka sungguh merugi dan celaka orang-orang yang seperti itu. Jangan jenengan baik untuk diri jenengan, ya. Tapi tebarkanlah kebaikan dimanapun antum berpijak. Di dalam rumah tangga antum tebarkanlah kebaikan. Yang sudah punya istri, ajak istrinya, ya. Capek bib, sayang saya. Orang sayang nggak seperti itu kok. Orang sayang itu berpikir untuk ke depan bagaimana. Tidak. Kenapa? Sungguh rugi, celaka. Orang yang sudah tahu di dekat daerahnya ada majelis ilmu, namun ia untuk duduk di majelis ilmu, walaupun 1 minggu sekali aja tidak, maka sungguh merugi dan celaka orang-orang tersebut. Jangan nggak mau celaka. Kok celaka? Kan dia Islam, kan dia sholat dan dia puasa. Kamu jangan berbilang seperti itu. Adanya semua ibadah itu dari ilmu. Kalau dia tidak mau menghadiri majelis ilmu, bagaimana ibadahnya akan benar? Hanya sekedar ikut-ikutan. Yang berilmu saja belum tentu ia akan benar ibadahnya. Karena apa? Niatnya buruk. Ada sifat ujub, merasa bangga, merasa pintar. Apalagi yang tidak berilmu. Makanya para alim ulama mengatakan majelis ilmu itu taman surga. Bayangkan sampai dikatakan taman surga itu kenapa? Menuduhnya anak surga. Karena apa? Begitu pentingnya majelis ilmu. Karena orang yang duduk di situ berarti ia dimudahkan jalan menuju surga. Makanya Allah mengatakan, Nabi juga mengatakan, orang yang keluar dari rumah menuju majelis ilmu berarti sama saja ia menuju surga, dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau jenengan dimudahkan jalannya menuju surga, kok nggak mau? Ya. Ingat, kalau jenengan cinta keluarga, maka berpikir ke depan, jangan hari ini saja. Jangan perhatian, tapi ke depan bagaimana? Lah ke depannya kita itu bagaimana? Tahu sendiri kan? Masa depan kita apa? Masa depan kita apa? Jangan tahu. Tahdziru minallah, peringatan dari Allah. Tahdziru minallah. Fafil hadisil qudsi yaqulu tabarakallahu ta'ala. Tahdziru minallah, peringatan dari Allah. Fafil hadisil qudsi yaqulu tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ibadiya inni atmamtu alaikum nikmati wa arsaltu ilaikum rasulal kirama litahrifu ahakum syariati. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku sempurnakan nikmatku atas kamu sekalian, dan aku utus rasul-rasul yang mulia supaya kalian mengetahui hukum-hukum syariat. Karena Allah itu, ini peringatan dari Allah loh. Ini yang mengatakan bukan manusia, bukan nabi. Allah langsung dalam hadis qudsinya. Dalam hadis qudsinya, fafil hadis qudsi yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ibadiya inni atmantu alaikum nikmati wa arsaltu ilaikum rasulal kirama litakrifu ahakama syariati.
Allah itu sudah menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kamu sekalian, dan Allah telah mengutus rasul-rasul yang mulia. Ya, rasul-rasul yang mulia banyak sekali. Para rasul yang kita ketahui ada berapa? Ya, nabi yang kita ketahui wajib ada 25. Bayangkan Allah mengirimkan rasul-rasul untuk kita. Sebelum Allah mengirimkan rasul untuk kita, jenengan sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Makanya Allah sempurnakan itu nikmat untuk siapa? Untuk kita, manusia. Supaya apa? Allah mengirimkan rasul. Allah mengirimkan rasul supaya litakrifu ahkama syariati. Agar kamu semua ini mengetahui syariat-syariatku, kata Allah. Di antaranya apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Nabi diturunkan menyempurnakan akhlak. Adanya akhlak karena ada ilmu. Adanya ibadah kepada Allah. Engkau tahu Allah dengan cara berpikir. Mengetahui kebesaran tanda-tanda apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik apa-apa yang ada di langit dan baik apa-apa yang ada di bumi. Dengan apa engkau bisa berpikir sampai segitunya? Dengan ilmu yang engkau pelajari dengan seorang guru yang bersanad sambung kepada Nabi Muhammad, sang pembawa risalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tahu engkau memiliki keluarga, kenapa hanya engkau sendiri yang menuntut ilmu? Engkau mengajarkan. Iya, kalau seorang laki-laki menuntut ilmu di dalam majelis, ia sudah berumur 30 atau 35, 40 tahun tidak sampai mondok, dia belajar di majelis istiqomah. Iya, bagus. Tapi kalau bisa ia mengajarkan istrinya. Kalau istrinya tidak bisa hadir dalam majelis ilmu yang ada di daerahnya, maka setidaknya suaminya mengajarkan daripada istrinya apa-apa yang telah ia belajar, yang dapat dari majelis ilmu. Itu namanya engkau mengetahui syariat-syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Qul anfusakum wa ahlikum naro. Ya, antum jika ingin dijauhkan dari nerakanya Allah, maka jangan antum saja yang jauh, tapi keluarga antum juga biar jauh dari nerakanya Allah. Makanya nggak apa-apa kalau jenengan istrinya di rumah, fadol silakan. Yang nikah baru punya istri, istrinya capek kerja, perhatian, sudah tidur saja saya yang belajar. Iya, kalau kamu di rumah mendidik istri kamu dengan benar. Tapi di rumah apa? Engkau hanya sayang-sayangan saja. Engkau hanya sibuk mikirin uang, bagaimana memberikan nafkah kepada istri. Tapi apa yang kau dapat dari majelis ilmu, apakah engkau pernah ucapkan kepada istri, engkau didik kepada istrimu? Tidak. Takut apa? Takut marah istrinya, takut istrinya ngambek, takut istrinya minta cerai, dan lain sebagainya. Maka engkau memiliki ilmu yang tidak ada keberkahan dan manfaatnya. Hanya dirimu lah yang baik, namun keluargamu dekat dengan neraka. Apakah kun anfusakum ahlikum naro itu bisa diamalkan dengan antum? Tahu kan apa artinya kun anfusakum ahlikum naro? Apa artinya? Dari ayah. Terus di dalam rumah tangga siapa yang menjadi pemimpin? Seorang laki-laki. Laki-lakinya belajar di dalam majelis. Istrinya diajak susah, sabar, tawakal, banyak doa. Lah kalau kebalikannya istri yang hadir majelis, suaminya yang susah bagaimana? Yang penting engkau sudah memperingatkan wahai istri kepada suamimu. Untuk apa? Taat kepada Allah, mengetahui syariat Allah dengan cara apa? Thalabul ilmi, di dalam majelis ilmu yang ada di daerahmu. Tidak usah jauh-jauh, yang ada di daerahmu dahulu. Datangilah, duduk bersamanya kepada orang-orang soleh, kepada alim ulama kita, kepada kiai kita, kepada guru-guru kita. Tujuannya apa? Kum anfusakum ahlikum nar. Kalau seorang istri sudah memberitahu kepada suaminya, lantas istrinya seperti itu saja, tidak dihiraukan peringatan istri kepada suaminya yang ahli maksiat, yang malas untuk duduk di dalam majelis taklim, ia berpikir cukup sholat lah, cukup zakat, cukup puasa, cukup baik sama orang saja sudah bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah, sudah masuk surga. Belum tentu. Orang yang hadir majelis, orang yang fakih, orang yang abid ahli ibadah saja tidak tahu apa dirinya bisa masuk surga atau tidak. Apalagi yang meninggalkan kewajiban ia menuntut daripada ilmu agama. Bagaimana itu coba? Makanya jika engkau sayang kepada ibu, bapak, istri, anak, tetangga, orang yang kau cintai, ajaklah mereka duduk bersama para kiai, para habaib, para ulama di dalam majelis ilmunya para ulama. Walaupun mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh seorang guru, walaupun tidak paham apa yang disampaikan oleh kiai,
Namun setidaknya engkau ada ikhtiar usaha menjauhkan keluargamu daripada api nerakanya Allah dengan apa? Duduk, gemar, semangat, istiqomah di dalam majelis ilmu. Tuh. Pertanyaannya apa? Sekarang yang baik untuk diri sendiri. Makanya kan ada ulama yang mengatakan, mudah kamu mengajak orang untuk berbuat baik, tapi sangat susah kamu mengajak keluargamu untuk berbuat baik. Mudah kamu menyuruh orang untuk taat kepada Allah dan Nabi, tapi sangat susah menyuruh keluargamu dari bapakmu, adikmu, anakmu, keluargamu, simbahmu untuk taat kepada Allah. Apakah kalau sudah ada seperti itu jenengan menyerah? Ya jangan. Katanya jenengan sayang kepada bapak ibunya, katanya jenengan sayang kepada mertuanya jenengan, katanya jenengan sayang kepada anak-anak jenengan, istrinya jenengan. Kalau sayang, jenengan memperjuangkan orang yang disayangi dengan cara apa? Selalu mengajak, ayo, nggak ada bosan. Bukan hanya mengajak, kamu tunjukkan kalau kamu itu orang yang istiqomah hadir majelis ilmu, menuntut ilmu agama, walaupun kamu sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak paham apa yang disampaikan oleh guru. Tapi tanpa patah semangat, jenengan tanpa menyesal ataupun jenengan tanpa bosan, jenengan semangat. Karena apa? Jenengan lagi memperjuangkan orang yang jenengan sayangi, dari bapak, ibu, mertua, anak-anak yang jenengan, agar bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sayang pertama ibu saya, simbah saya, ya putune aku, tangga deket aku, sahabat aku yang cinta dengan surganya Allah. Kue wong sing bener-bener cinta, mempersiapkan orang yang dia cintai untuk bisa kumpul bersama di surganya Allah. Lah kita enggak seperti itu. Karena kita selalu monoton dalam beribadah. Kalau urusan akhirat, kalau urusan dunia pinginnya dapatnya maksimal, sesuatu yang banyak. Urusan dunia jenengan pengen dapat yang banyak, bener gak? Pengen dapat uang banyak, pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen disukai sama orang, ya. Tapi urusan akhirat jenengan, wis asal sholat, asal baca tarawih, asal baca Quran, asal sedekah, asal. Apa ada yang bisa jamin surga kepada jenengan? Siapa yang jamin surga kepada jenengan? Habibnya jamin surga? Tidak. Kiai jamin surga? Kau pasti maju surga. Jenengan pasti maju surga. Dijamin oleh surga nih jenengan. Jawab. Kenapa jenengan santai-santai saja dengan amal-amal yang biasa saja? Padahal amal pun tidak bisa menyampaikan jenengan di dalam surga, karena yang bisa menyampaikan jenengan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah keridhaan Allah. Lah bagaimana jenengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jikalau jenengan hanya monoton ibadahnya kayak kowe tok? Bener ora? Pengurusan dunia becolak-calik kok, udah panas. Kembali lurut duit fulus money. Tukaran, paten-patenan, fitnah, nipu, dilakoni kabeh. Demi lur apa? Dunia, duit. Pengen maksimal hasilnya. Tujuan apa? Makan anak bojo. Tapi urusan akhirat dinolen ke Gusti Allah. Cukup kayak wetok. Keblinger arane jenengan kabeh. Ya, jadi seperti itu. Kasihan keluarga ini jenengan, kasihan jenengan. Saya tidak bisa menjamin jenengan masuk surga. Kiai ini jenengan nggak bisa menjamin jenengan masuk surga. Paham? Guru ini jenengan nggak bisa menjamin jenengan masuk surga. Tapi setidaknya saya, para ulama, kiai, habaib, ustadz, berusaha ngajak jenengan, ayo berlomba-lomba, akei. Ojo muka yang wiwit tok amale, walaupun amale ke orang bisa sampai maring Allah. Tapi setidaknya ning akeh amal kebaikan yang kita lakukan. Saya yakin di antara amal-amal itu ada keridhaan Allah yang bisa mengantarkan kita, keluarga kita, orang kita cintai, keturunan kita, anak kita, istri kita, bapak kita, ibu kita selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara sing wajib yus wajib dilakukan dosa. Bener apa ora? Saya banyak ditinggal akhir zaman seperti ini ialah menuntut ilmu, makanya banyak orang bodoh sok pinter. Wis ngerti. Dia bodoh tapi tidak tahu dirinya bodoh. Maka apa? Dia yakin dengan dirinya. Kan syariat mengajarkan cukup sholat 5 waktu.
puasa di bulan Ramadan, naik haji jikalau mampu. Saya sudah syahadat. Benar. Tadi cukup itu saja. Kayak nggak usah ada nabi dong. Nabi membawa sunnah dari bagaimana kita bangun tidur makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian, nyopot pakaian, mau ngomong sama orang, mau duduk saja ada sunnahnya, melihat seseorang pun ada sunnahnya, mau ludah saja ada sunnahnya. Tujuannya Nabi apa? Kau jangan dengar sing wajib gue, ning ibadah kali Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu tujuane jenengan diuripna. Nggih. Mati ning jenengan arepe jenengan karena Allah. Jenengan diuripna karena mbok ibadah kali Gusti Allah. Lah ibadahke akeh. Ning sing wajib wis wajibe kuwi hake Allah mari jenengan pun salat, pun haji jika mampu, pun puasa. Tapi apa? Nabi ditekakna Rasul, makanya di sini katakan litakrifu ahkama syariati. Agar kalian mengerti hukum-hukum syariatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ngirim Rasul Nabi Muhammad, bawa sunnah Nabi, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Dari bangun tidur bagaimana, ketika duduk di majelis bagaimana, dekati orang-orang soleh, belajar ilmu darinya, ambil ilmu darinya dan amalkan. Cium tangannya, hormat kepadanya, hikmah kepadanya, ta'zim kepadanya. Kan seperti itu, benar enggak? Kalau enggak Allah enggak usah nurunin Nabi akhir zaman dong. Tinggal diperintahkan saja sholat 5 waktu. Tapi apa? Nabi bukan hanya membawa sholat 5 waktu, tapi juga membawa daripada hadis ya qauliyah, hadis fiqliyah. Baik secara perkataan, baik secara perbuatan yang dilakukan baginda Nabi, kita harus ikuti. Tujuannya apa? Niki mendewek akeh amal-amal saya ngikuti Nabi Muhammad. Berarti engko primen? Dewek mlebu surga bukan karena amal-amal ngikuti Nabi Muhammad, karena dewek melu Nabi Muhammad, berusaha melu ngikuti apa sing dilakokna, apa sing diucap Nabi Muhammad, dewek ngikuti. Ngikuti kue mau bisa nghantarna oleh ridhone Gusti Allah. Diinget-inget kowe dudu karena atek siwake, itu karena sholat sunahe, bukan karena sholat tahajudnya, bukan sholat duhane. Itu kita punya himma, semangat, ta'aluk dengan Nabi, punya hubungan hati batin dengan baginda Nabi dengan cara apa? Ittiba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti itu tandane wong sing patuh kali pemimpinnya. Lah mengikuti kan bagaimana? Nabi ini siwakannya dek siwakan. Nabi ini mandi malam Ramadan, ya setiap malam Ramadan pada maghrib kita mandi, kayak gitu dong. Tapi kan orang ditemuni nafsu harus syahwat lah, dari manusia biasa, manusia biasa bisa menjadi takwa, bisa menjadi mulia jikalau ia berilmu. Benar. Bagaimana ia berilmu? Dan tidak ada orang yang berilmu jikalau dia tidak mau merasakan payahnya, susahnya dalam belajar. Bener gak? Ono ilmu kue warisan. Kalau aku udah ilmu tak waris nama Jafar. Jafar kan berilmu. Anaknya nyong Habib, tapi belum tentu kan berilmu. Berarti kudu ini primen. Tak ajari aku. Bisa tak ajari nama nih mereka Habib ini pondok. Men apa dia ilmu? Tujuannya apa? Men dewek berilmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa mani jenengan ngampunten nih? Anak kiai dudu, apa dudu, wong sing Habib kayak kuwi kok ya. Aja males. Ya. Jadi seperti itu. Makanya tahdiru minallah. Allah memberikan peringatan dari Allah. Ialah Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk kamu sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala wa arsaltu ilaikum rasulal kirama litakrifu ahkama syariati. Dan Allah telah mengutus para rasul di antara kalian agar engkau mengetahui daripada syariatku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Falimada tukriduna anni wa annal khaniyul karim. Tapi mengapa kalian berpaling dariku, kata Allah. Bayangkan, ini kon menjiwai. Kalau kamu menjiwai, kamu tahu tafsir ini, ya hadits kursi ini datang dari Allah, maka seakan-akan engkau sedang berbicara, mendengarkan Allah itu lagi mengatakan kepada dirinya sendiri.
Ini hadis qudsi yang mengatakan Allah dalam Al-Qur'an Karim dijelaskan seperti ini. Falima da tukriduna ani wa annal ghaniyul karimu. Maka mengapa kalian berpaling dariku wahai makhluk-makhlukku? Kowe tak ciptakan aku, napa kowe berpaling dariku? Wis tak nikmat sing sempurna. Wis tak kirimna rasul sebagai panutan contoh kowe. Kenapa kamu berpaling dariku? Sedangkan aku, kata Allah, wa annal ghani. Sedangkan aku itu yang maha kaya. Kata Allah. Jangan aku itu yang maha kaya. Wa annal ghaniyul karimu. Dan aku yang maha pemurah. Aku maha kaya, maha pemurah maring makhluk yang aku. Kenapa kowe sih melanggar perintah aku? Muhammad, kenapa? Padahal aku mutus Rasul, aku memberikan nikmat yang sempurna untukmu semua. Allah juga kasar ngomong kayak dheweke nangklon awe dhewek. Ya, paham? Ya Allah juga ngomong kayak gue, bayangkan. Terus fawaizati wa jallali law ataqtumuni lanasartukum alal akdaikum. Demi keperkasaan dan keagunganku, kata Allah, andai kata kalian menaatiku, niscaya aku tolong kalian melawan musuh-musuhmu. Janjine Allah. Ning kowe patuh karo aku, patuh karo utusan aku sing arane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sing maha perkasa. Bang, atak tumuni lana suratukum alal agdaikum. Aku sing maha perkasa, aku sing maha kuat. Dengan keagunganku aku akan menolongmu daripada musuh-musuhmu. Kenapa? Allah tahu makhluknya pasti akan memiliki musuh di antara makhluknya, itu dari Nabi Adam alaihissalam. Makanya ada manusia pertama khalifah di muka bumi, Nabi Adam. Musuhnya siapa? Iblis laknatullah. Makanya Allah sudah menyediakan itu. Lah jangan mesti di musuh-musuh. Nah, Allah yang akan membantu jika lo engkau menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan ataktumuni lanasartukum alal agdaikum. Andai kata kalian menaatiku, niscaya aku tolong kalian melawan musuh-musuhmu. Wa idasta'antum bi fi sadaidil a'antukum. Dan apabila kalian meminta tolong kepadaku dalam menghadapi berbagai kesulitan, walakinnakum asaitumuni fa'aqrattu ankum, maka niscaya aku akan tolong kalian. Fawaqa'tum fi dhulli wa'adzabil muhin, akan tetapi kalian mendurhakaiku, maka aku berpaling dari kalian sehingga kalian ditimpa kehinaan dan siksaan yang menghinakan. Itu bayangkan. Dari kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa seseorang hamba jika ingin sukses dunia dan akhiratnya, dan doanya selalu ingin diijabah atau dikabulkan oleh Allah, maka syarat utamanya ning kowe pengin sukses dunia akhirat, syarat utamane menika ya taat kali Gusti Allah. Maka Allah akan memberikan segala-galanya. Akan tetapi jika seorang hamba mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menolongnya. Akibatnya akan timbul kesengsaraan untuk antum sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mentaati Allah? Gampang, jadilah orang yang bertakwa. Bagaimana jadi orang yang bertakwa? Banyak melakukan kebaikan. Ngikutin siapa? Panutan antum Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya taat kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad dan tidak mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namanya antum tidak taat kepada Allah. Sebelum sampai kepada Allah, maka jalan pintu yang paling utama untuk menuju Allah ialah Nabi Muhammad. Makanya saya selalu menggaungkan, amalkan sunnah, perbanyak amalan baik, terlebih lagi di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan Allah, di antaranya bulan Ramadan.
kali ini, walaupun sudah sholat tarawih, sudah baca Quran, tadarus dan lain sebagainya, jangan pernah merasa puas dengan amal kebaikan antum. Ya, karena Nabi saja orang yang tidak pernah meninggalkan amalannya. Nabi istiqomah dengan amalannya, dan Nabi selalu memperbanyak amalannya. Maka kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita tidak mengikuti thariqah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu peringatan dari Allah, sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, tabarakallah taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu sudah memberikan nikmat kepada manusia sempurna wis, lah ngasih dikurangi. Lah orang yang disabilitas, yang buta, yang gak mendengar, yang kakinya pincang, sempurna dong. Ya, kenapa sempurna? Coba dengan adanya buta, dia tidak melihat sesuatu yang haram. Kita melihat dari sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan adanya ia tuli, dia tidak mendengarkan sesuatu yang tidak baik untuk telinganya. Maka Allah memberikan nikmat yang sempurna, cuma pemahaman kita yang tidak sampai segitunya. Makanya tafsir dalam hadis qudsi ini yang jelas Allah wis meweh nikmat yang sempurna namun kali jenengan gari disyukuri, dinikmati, dijalani untuk gawe bunga Gusti Allah. Yang jenengan ngikuti utusannya Allah sengarane Nabi Muhammad. Makanya Allah bukan hanya meweh nikmat toh. Setelah Allah memberikan nikmat, men kue ora kufur nikmat, ya. Kufur nikmat ini ngerti ora? Orang ngakui ini kue dine nikmat, terus kue ora syukur karo nikmatin kue sing dine Gusti Allah. Makanya Allah daikan kue nabi. Daikan kue rasul. Arane Nabi Muhammad. Peloni ke, kue kan nikmat sempurna dipeloni kue nabi ne kue. Diikuti kue. Petunjuk kowe, men kowe orang kufur nikmat karo aku. Dan men kowe bisa ngerti syariat, aturan-aturannya aku dari Allah kowe. Lah kowe diatur gelem. Lah penyambung lidahnya para nabi dan penyambung lidahnya Allah siapa coba? Kalau bukan para ulama, guru-guru kita, Iya kan? Iya. Makanya antum diingatkan. Tapi terkadang kita lebih tinggi nafsu daripada akal. Sehingga ketika malas itu datang, yang kita sudah bangun dari jauh hari, gugur semua, hancur. Karena nafsu yang mengalahkan kita. Sungguh sayang orang yang sudah menjaga istiqomah amalnya, namun gugur. Seperti orang yang niat untuk mati syahid, dia berperang di jalan Allah, namun ketika ia baru jalan di pertengahan belum sampai menang, ia ternyata sudah gugur terlebih dahulu. Ya, belum merasakan kemenangan sudah gugur. Makanya minta sama Allah, ya Allah istiqomahkanlah saya. Ya Allah, istiqomahkanlah saya duduk di majelis ilmu bersama anak cucu saya, bersama keluarga yang saya cintai, bersama istri suami saya, bersama bapak ibu saya, walaupun mereka tidak mengetahui apa yang disampaikan dalam majelis ilmu, tapi saya meyakini ya Allah bahwasanya kelak tempat duduk yang kita duduki semua ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita tergolong keluarga yang menjaga keluarga kita, ya, yang menghindarkan keluarga kita dari api nerakanya Allah dengan mengajak keluarga kita sangat andai taulan kita duduk di dalam majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kayak ibu, ya. Angel bagaimana aku dituturi, sabar. Saya kemarin sudah membahas tentang sabar. Bujun aku angel sejak itu, sabar, tetap aja bosan, tetap aja cari momen waktu yang tepat untuk berkata. Sampaikan ilmu yang jenengan dapat di sini dalam keluarga ini jenengan dengan apa? Dengan perbuatan ini jenengan yang semakin baik di dalam rumah, yang semakin taat di dalam rumah. Jangan pakai suara, jangan pakai ucapan. Weh, sholat, weh, baca Quran, aja.
tindak tanduk jenengan di rumah semakin baik, itu tandanya jenengan mengamalkan ilmu yang jenengan dapat di dalam majelis. Jika mereka tidak mengambil ilmu yang jenengan dapat, tanpora bapak ibu nih jenengan, bojone jenengan tetap kayak tanpora semuanya jenengan wis ngomongi, wis mencontohkan untuk ngomongi tok. Ini anak dewek ngajari anak ngomongi tok, ngajaki tok, nyontoh benar. Sing ibu nyontoh namaring anake, sing suami nyontoh namaring bojone. Ya, tur aja wedi dijengkeli bojo, aja wedi dijengkeli lanangin jenengan nglakoni sesuatu sing bener. Ya, wedi. Aja wedi. Sampaikan sesuatu yang benar. Tuh, sampaikan sesuatu yang benar. Karena kebenaran, keadilan itu tidak bisa dicampur adukan seperti layaknya minyak dengan air. Dikatakan aja paling bisa. Makanya kebenaran akan selalu benar, keadilan akan tetap batil. Ojo dicampur adukan. Ya, jadi seperti itu. Tahdiru minallah, peringatan dari Allah, renungkan. Tahdiru minallah, peringatan dari Allah, renungkanlah dalam hati antum, pikiran antum, akal antum, agar antum semakin baik, depannya semakin semangat, semakin sedikit terasa malas. Malas itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia, pasti, karena malas datangnya dari nafsu. Tapi orang yang berbahagia, orang yang beruntung, yang mampu mengatur kemalasannya, yang mampu mengatur nafsunya untuk ditujukan kepada sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang baik. Paham ya? Ya, jadi seperti itu. Kita tutup bab ini, kita lanjut bab selanjutnya. Ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah sebelum tutup. Ada sebuah kisah. Suatu hari itu ada seorang istri. Ada seorang istri yang duduk bersama hendak makan dengan suaminya di atas meja. Suami istri ini suami istri yang baik. Ia makan bersama suaminya. Istri ini dengan suami dengan istri yang makan bareng. Ketika dia makan bareng, tiba-tiba di pertengahan makannya suami istri ini, di depan pintu rumahnya ada yang mengetuk. Lantas, ketika istri itu berdiri, minta izin, wahai suamiku, saya izin untuk membukakan orang yang mengetuk pintu rumah kita. Silakan, dibuka itu pintu rumah. Ternyata seorang pengemis. Lantas seorang istri tersebut datangi lagi ke meja makan. Dia minta izin kepada suaminya. Wahai suamiku, saya izin untuk memberikan ayam yang kita makan ini untuk pengemis tadi. Karena ia kelaparan, belum makan. Tapi apa yang dikatakan oleh sang suami? Jangan wahai istriku, pergilah dan usir pengemis tersebut. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya suami tersebut yang memerintahkan istrinya mengusir pengemis yang sedang kelaparan di depan pintu rumahnya, itu jatuh miskin atau menjadi orang yang fakir. Dan akhirnya menceraikan istrinya. Sudah miskin, fakir, suami tersebut menceraikan istrinya yang baik. Karena pusing banyak permasalahan, diceraikan itu istrinya. Ketika diceraikan, akhirnya perempuan atau wanita tadi akhirnya menikah lagi dengan seorang laki-laki. Pada suatu saat perempuan tersebut yang sudah menikah lagi, wanita tadi menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dia makan di meja, makan bersama suami barunya, makan. Ketika makan terdengar lagi suara pintu diketuk dari depan rumah sang laki-laki barunya itu. Assalamualaikum. Pak. Ya. Lantas
Sang suami mengatakan, bukalah. Siapa dia? Bukalah. Lantas istri bangun dari tempat duduknya, ia datang ke pintu rumahnya dan membuka. Ternyata ketika ia membuka, ia tidak jadi, ia pulang lagi ke tempat duduknya. Lantas suaminya sendiri yang meminta izin kepada istrinya. Wah istriku, saya minta izin. Itu kan di depan ada pengemis. Pasti itu pengemis. Dilihat, ya pengemis. Karena istrinya nggak jadi melihat. Disuruh duduk oleh suaminya, biar suaminya yang berdiri. Akhirnya suaminya berdiri dan izin kepada suaminya, kepada istrinya. Wah istriku, saya minta izin kepadamu agar memberikan ayam ini kepada pengemis tadi. Lantas sang istri menangis, terisak-isak. Ketika sang istri menangis, sang suami bertanya, wahai istriku tercinta, kenapa engkau menangis ketika hendak saya meminta izin memberikan ayam yang hendak saya makan bersamamu kepada pengemis tersebut? Kenapa engkau menangis? Apa jawaban istrinya? Iya, saya teringat di suatu masa dahulu saya memiliki suami. Ketika saya makan bersamanya di atas meja makan, ada seorang pengemis yang meminta makanan di depan pintu rumah. Ketika saya minta izin untuk memberikan ayam yang kita akan makan, namun tidak diperbolehkan. Sekarang suami saya itu menjadi orang yang fakir dan menceraikan saya. Dan saya sekarang bertemu dengan kau, wahai suami baruku, yang lebih baik daripada suamiku yang dulu. Lantas apa jawaban suami tersebut? Ketahuilah, sesungguhnya pengemis yang ada di depan pintu dahulu yang diusir oleh suamimu, wahai istriku, itu ialah aku. Dan Allah telah meninggikan derajatku. Allah telah mempertemukan aku kepadamu. Dan ketahuilah, wahai istriku, seorang pengemis yang sekarang mengetuk pintu di depan rumah kita itu ialah suamimu. Diwalik keadaan ini. Suaminya yang dulu mengusir seorang pengemis, sekarang ia menjadi pengemis di depan pintu rumahnya istrinya yang telah menikah dengan laki-laki yang baru. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini ialah setiap apa yang dilakukan akan mendapatkan balasannya, entah di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Jenengan duduk seperti ini, jenengan hadir majelis seperti ini, jenengan melakukan kebaikan apapun, sekecil apapun, tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Antum baik akan dibalas kebaikan kepada Allah, dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Antum berlaku buruk kepada manusia, maka antum tidak akan lepas dari pengawasan Allah dan antum akan dibalas keburukan, baik di dunia ataupun di akhirat lewat orang-orang yang berlaku buruk untuk berlaku buruk kepada antum. Tuh, ya, maka tinggal kamu akan menjadi orang baik atau orang yang buruk, orang yang malas atau orang yang giat, orang yang sukses atau orang yang miskin. Itu pilihannya ada dalam diri kamu sendiri. Tidak ada orang yang sukses urusan dunia, uangnya banyak, mudah urusannya, itu bersantai-santai ria. Pasti pengorbanannya, perjuangannya, darahnya mengalir, keringatnya banyak yang diteteskan. Ya, sama halnya orang yang ingin berbahagia bersama keluarga, orang yang dicintainya di surganya Allah kelak di akhirat, perjuangannya luar biasa, menangisnya luar biasa, keringatnya banyak yang diteteskan. Ya, sakit hatinya dalam mengaruhi kehidupan, dihina, dicaci maki, tidak ia hiraukan karena ia percaya bahwa kesabaran saya dalam mengajak keluarga saya, tetangga saya, saudara saya, anak-anak saya, istri suami saya, bapak ibu saya, mertua saya, dengan kesabaran inilah Allah akan membalas sekecil kebaikan apapun dakwahku kepada keluarga dan orang yang aku cintai, pasti Allah akan memberikan lebih yang lebih untuk diriku kelak di akhirat ataupun di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
Insyaallah manfaat apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besarnya jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sillallah ya Ramadan, sillallah ya Ramadan, sillallah ya Ramadan.